Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 2024-3109 dari Informatika C. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bab dari kalkulus untuk tugas yang akan dikumpulkan di link. Saya akan menjelaskan tentang judul koordinat kutub atau polar. Sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu koordinat kartesius, koordinat kutub, hubungan koordinat kartesius dan kutub, grafik dalam koordinat kutub, ruas dalam koordinat kutub. Bisa kita lihat seperti gambar di samping. Ini merupakan koordinat kartesius. Suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A, X, Y. X jarak titik A terhadap sumbu Y jarak titik A terhadap sumbu X. Ini ada seperti announcement untuk pengingat. Untuk koordinatnya seperti gambar yang di samping. Koordinat kutub polar dalam kalkulus dapat sebagai alternatif koordinat kartesius dalam analisis matematika atau kalkulus. Kemudian definisi koordinat kartesius ada pada titik A dan Y. Penggunaan sumbu X dan sumbu Y seperti yang di koordinat di kutub. Suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A dalam kurung RA. R sama dengan jarak titik A terhadap titik asal O 0,0. Kemudian A-nya sudut antara sumbu X atau X positif terhadap garis O dan A. Untuk konferensi koordinat dari kartesius ke kutub, rata-rata ada rumusnya yaitu akar X pangkat 2 tambah Y, kemudian yang O-nya tan negatif 1 Y per X. Penggambaran kurva dalam koordinat polar, lingkaran banding R sama dengan A, spiral R sama dengan A0, mawar R sama dengan A sin 0 O atau R A cos N0. Perbedaan grafik dengan sistem kartesius. Contoh gambar beberapa kurva seperti halaman turunan dalam koordinat kutub, konsep turunan tetap ada dalam polar, perubahan posisi terhadap titik O. Aplikasi koordinat kutub ada beberapa bagian yaitu analisis dalam medan magnet, medan listrik, untuk teknik, desain antena, sistem radar. Fisika sama dengan gerak planet dan satelit hukum Kepler. Dan yang ketiga adalah komputasi grafis. Untuk bisa kita ubah koordinat kartesius titik A 8,060, maka X sama dengan R cos A dan Y sama dengan R cos A. Bisa kita lihat di sini untuk koordinat kutubnya seperti tampilan ini, yaitu tanda panahnya ke atas, ke samping, dan
Yang merah ini seperti sumbu 60 derajat. Untuk jawabannya kita bisa lihat di bawahnya, yaitu jawab sama dengan titik A dalam kurung 8,6 derajat, untuk X sama dengan R kali cos A sama dengan 8 cos. 60 derajatnya kita bisa mengambil kesimpulan 8 dikali dengan setengah. Jadi hasilnya adalah 8 dikali dengan setengah sama dengan 4. Untuk Y, R kali sin A sama dengan, R-nya di sini 8, dan sin A-nya sama dengan sin 60 derajat. Berarti untuk tahap selanjutnya adalah 8 kali setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah seperti tadi ya, 4 akar 3. 3 lawan akar 3. Kemudian diketahui koordinat kartesius seperti tampilan di samping, bisa dilihat ya. Jawab titik A 4,4 sama dengan R sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 sama dengan akar 32. Jadi di sini hasilnya adalah 4 akar 2. Untuk tan A-nya adalah sama dengan J per X sama dengan negatif 4 per 4. Jadi hasilnya adalah negatif 1. A sama dengan 315 derajat. Sorry guys, 315 derajat. Di sini nggak ada koma ya. Maaf, salah baca. Yang perlu diingat, kuadran K kartesius dan K kutub. Untuk bentuknya bisa di samping, dan ini penjelasannya bisa di dalam tabel tersebut. Yang perlu diingat adalah di sini ada pembagian per kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi perlu diperhatikan setiap kuadran memiliki perbedaan yang tidak sama ya. Untuk apa namanya, rumusnya bisa dilihat di bawahnya. Sin 0 derajat seperti di samping, sin 30 derajat di samping, sin 45 derajat ada juga seperti ini, sampai 90 derajat. Begitu pula dengan cos dan tan. Grafik dalam koordinat polar. Ada lingkaran, kardioid, 5 kon, hemiskate, spiral, dan rhombus. Untuk lingkaran kita bisa lihat seperti samping ya. Lingkaran jari-jari A dengan pusat 0,0, lingkaran jari A dengan pusat A,0, lingkaran jari A dengan pusat 0,A. Jadi setiap variabel berbeda pula dengan bentuk lingkaran yang ada. Cara menggambarkan lingkaran dalam koordinat. Jadi gambarannya seperti di samping. Untuk R sama dengan 2 cos 0, lingkarannya seperti ini, dan R2 sin 0, lingkarannya juga seperti ini. Kardoida dan 5 kon. Jadi 5 kon adalah lingkaran yang hampir sempurna, tetapi kardoida memiliki agak cekungan di bawah, dan 5 kon cekung dan memiliki lingkaran di dalamnya. Seperti juga persamaan dalam bentuk sudah tercantum di sini ya. R, A, tambah B, sin. Dan seterusnya. Kita juga bisa melihat kardoida dan 5 kon untuk lingkarannya seperti ini. Untuk contohnya kita bisa melihat di sini ya.
seperti lingkaran kardoida. Jadi dia memiliki angka-angka dan sumbu-sumbu dan derajat yang sudah ditetapkan mulai dari 0 sampai 360 derajat. Begitu pula dengan titik-titik sumbu yang berada dalam lingkaran 5 kon, ini sudah ditetapkan di dalamnya titik-titik dan sumbunya. Cara menggambarnya seperti di samping ada pada tabel tersebut. Untuk contoh kardoida seperti tadi di atasnya, contoh keduanya kurang lebih sama, cuma beda dalam variabelnya, yaitu R5 kurang 5 sin 0. Kemudian contoh 5 kan ini ya, lemniscat. Oh, ini kali ini lemniscat. Tampilannya agak berbeda dari tadi lingkaran yang di atas. Dia memiliki pola seperti infinity, nyambung. Bisa diperhatikan di sini persamaan lemniscat dalam bentuk jari-jari rata-rata. R pangkat 2-nya A2 cos 20 menghasilkan kurva-kurva kutub lemniscat. Ini ada contoh lemniscat juga seperti di samping. Dan ini spiral, itu agak namanya ini seperti garis melengkung. Kalau spiral itu dalam satuan rad, cara konversi. Betul-betul dengan contoh spiral. Di sini ada rumus-rumusnya dalam tabel ini, bisa diperhatikan. Dan cara menggambarnya sudah dijelaskan dalam tampilan di samping. Untuk R sama dengan 2 0. Kemudian di sini ada ROS, tampilannya seperti ini. Terus di sini memiliki tampilan seperti bunga, teman-teman. Ada yang bunga yang ini ibaratnya kelopaknya 3, 4, dan lebih banyak. Untuk persamaan dalam bentuk R A sin N0, R A cos N0. Di sini pun ada contoh ROS-nya, bisa diperhatikan. Ada rumusnya dalam tabel dan bentuknya dalam sumbu dan koordinat masing-masing seperti tampilan tersebut. Oke, luas dalam koordinat, dan ini luas dalam polar, batas integral dalam koordinat. Adapun menghitung luas lingkaran, bisa diperhatikan di sini rumusnya R sama dengan 2 cos O, dan sini ada contoh-contohnya, terus rumus-rumusnya ya teman-teman. Untuk menghitung luas kardoida. Di sini juga ada tabel untuk menghitung luas kardoida. R sama dengan 2 tambah 2 cos O. Seperti juga koordinat yang terdapat di sini yaitu lingkaran lemniscat. Contoh 2 juga di sini R sama dengan 2 tambah 2 cos O. Contoh 2B dan menghitung luas lemniscat. Saya perhatikan di sini juga. Polanya seperti ROS, atau infinity ini ya. R pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 cos 2. Adapun contoh di sini bisa dilihat dan rumus-rumusnya dan menghitung luas ROS di sini juga dijelaskan dalam tabel rumus-rumus koordinat dan gambar yang terdapat dalam lingkaran ini. Ada pola ROS R sama dengan 4 sin 3O.
Untuk ini trigonometry table sudah dijelaskan sin A, cos A, tan A, cos A, sek A, dan cosek A. Dan ini setiap sumbu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tinggal kita menyesuaikan variabel berapa dan suku berapa yang ditanyakan, kita bisa memakai rumus ini. Luas irisan, lingkaran, dan lingkaran. Di sini terdapat irisan jika ada sebuah lingkaran, dan di dalam lingkaran ini bisa kita lihat bahwa di sini terjadi irisan antara dua lingkaran. Sama seperti di sini, tetapi di sini lebih dijelaskan secara detail tentang rumus dan pembagiannya. Karbohidrat dan lingkaran, kita perhatikan, mencari batasnya, tentukan luas area karbohidrat R1 sama dengan 1 plus O, dan lingkaran R2 akar 3 sin O. Di sini juga karbohidrat dan lingkaran, rumus-rumusnya. Karbohidrat dan lingkaran R1 sama dengan 1 tambah cos O, R2 sama dengan akar 3 sin O. Dan ini kita bisa lihat contohnya ya. Terdapat segi lingkaran sempurna dan lingkaran lemniscate. Ini juga luar karbohidrat 1 atas, luas karbohidrat 2 bawah, luas karbohidrat 1 dan 2 atas dan bawah. Dan di sini ada latihan, nah sebelumnya pernah kita kerjakan. Ada R sama dengan 3 kurang 3 sin O, dan begitu seterusnya. Mungkin sekian dari saya penjelasan kali ini materi kalkulus. Saya Taufikur Rahman undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.